Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan challenge pemakaian satu gulung benang. Yang di sini saya pakai adalah benang handmade by Ocha 10 ply kode amethyst. Ini awalnya adalah 100 gram dan masih ada sisa sampai dengan challenge ketiga. Pada video sebelumnya baru mengerjakan setengah perjalanan. Jadi pada video kali ini melanjutkan challenge ketiga, yaitu pada part 2-nya. Oke, sekarang kita akan langsung merajut penyelesaian untuk challenge ketiga supaya motifnya bisa kita ketahui. Untuk memulai, ini adalah posisi terakhir kita ya pada sebelumnya part 1. Jadi ini adalah round terakhir, kemudian di sini ini adalah awalannya. Ini stitch pertama yang ada stitch marker di sini ya. Di sini kita awal merajut. Nah, untuk part 2 ini kita akan mengerjakan di sisi lain dari chain yang di sebelah sini. Jadi kita akan mengerjakan dari sisi yang sebelah sini. Jadi yang ada stitch marker ini akan menjadi stitch terakhir untuk round pertama dari part 2. Nah, di sini untuk mulai round 1 kita awali dengan membuat standing DC. Jadi buat dulu slip knot. Saya masih pakai hakpen nomor 5 supaya tetap sama ya, jangan sampai lebih kecil atau lebih besar penggunaan hakpennya supaya ukuran rajutan kita tetap ya stitchnya. Di sini kita mulai dengan membuat 28 DC. Dimulai di sini. Jadi tusukkan hakpen seperti ini, kait benang yang di hook tetap dijaga posisinya dengan jari telunjuk ya. Tadi setelah membuat slip knot, kita lilit benang satu kali seperti ini, jaga posisinya, baru kita tusuk ke hakpen, ke stitchnya, hakpennya, kemudian kait benang, lalu masukkan melewati 2 loop, jaga posisi ya, kemudian 2 loop lagi. Nah, seperti itu untuk DC pertama. Kemudian kita buat DC lagi di stitch berikutnya atau di chain berikutnya. Begitu saja seterusnya. Untuk ini sisa benang ini ya, bisa disertakan di sini supaya lebih rapi. Ini juga sisa-sisa benang ini bisa diikutkan di belakang ya. Jadi sekali jalan juga sekalian merapikan. Nah, kita buat dulu 28 DC. Jadi kita ketemu setelah membuat 28 DC untuk melanjutkan pengerjaannya. Lalu setelah 28 DC kita lanjutkan dengan membuat 2 chain, kemudian skip 2 ya. Chain yang ini kita skip, lalu dilanjutkan dengan 34 DC. Jika merajut di bagian satu helai ini dirasa sulit ya, kadang kita melihat helaian-helaian ini kurang pas atau bagaimana. Di sini saya merajutnya langsung di persis di atas dari rajutan yang sebelumnya, di sini langsung ditusuk begini saja. Jadi nanti hasilnya juga lebih rapat dan hitungannya lebih pas ya. Ini bagus juga kalau mau merajut di satu helaian dari chainnya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Yang awal ini saya tusukkan langsung ya, seperti ini. Nah, jadi lebih rapat. Silahkan dilanjutkan dulu untuk yang ini sampai dengan 34 DC. Ini setelah selesai membuat 34 DC, jadi untuk memastikan posisinya ya, yang awal nih
28 DC, kemudian 2 chain skip 2 itu persis atau lurus dengan bagian-bagian yang tidak terisi ini ya, chain-chain ini. Nah, di sini baru kita mulai lagi untuk 34 DC di stitch berikutnya di sini. Ini kemudian 34 DC. Hasilnya bagian ujung sini ini 2 DC di atas chain, kemudian plus 1 DC yang di sini ya. Nah, lalu berikutnya di sini 2 chain. Lalu kita skip 2. Ini ya, kita skip yang ini 1 2, kemudian buat 4 DC. Jadi nanti terakhir adalah di atasnya DC yang ini. Skip 1 2, kemudian di sini ini 4 DC, 1 2 3, kemudian 4, lalu setelah itu 2 chain, skip 2, jadi pas ya, skip 2 nya sama dengan sebelumnya di bagian yang skip ini semua. Kemudian buat 13 DC, dimulai dari stitch di sini. Jadi nanti misalkan posisinya kok punya saya tidak pas seperti itu, berarti ada mungkin yang peletakan stitchnya kurang tepat. Jadi kalau tepat hasilnya kan seperti ini ya, dimana letak lubang-lubangnya itu akan pas sesuai dengan hitungan pola. Silahkan yang ini dilanjutkan dulu ya, saya baru dapat 3, masih kurang 10 stitch lagi untuk mencapai 13 DC. Lalu setelah 13 DC kita buat 2 chain, skip 2 ya, di sini skip lagi posisinya, perhatikan, kemudian 7 DC. Lalu setelah itu 2 chain, skip 2, kemudian dimulai dari sini buat 27 DC. Ups, kurang pas peletakannya. Dilanjutkan sampai dengan 27 DC. Ini saya baru 26 DC untuk bagian ujung sini. 27 adalah pada stitch yang ada stitch markernya ini. Saya lepas dulu. 27 di sini. Nah, saya kembalikan lagi. Ini untuk menandai, nanti membantu untuk merapikan bagian sisa-sisa benang ini untuk memudahkan. Nah, ini sudah round 1 sudah selesai. Kita balik rajutan kita untuk lanjut round 2. Round 2 kita awali dengan membuat 4 slip stitch. Satu, 2, 3, 4, kemudian 24 DC. 1 DC pertama kita ganti dengan 3 chain ya, lalu berikutnya berarti 23 DC normal, sehingga total kita punya 24 DC ya. Maaf ya, ada suara bising knalpot sepeda motor karena memang
rumah saya tidak jauh dari jalan raya, jadi tidak bisa dihindarkan itu suara-suara kendaraan lalu lalang. Silakan diteruskan dulu. Dan setelah selesai 24 DC, kita buat 2 chain, kemudian skip 2, kemudian dilanjutkan dengan 7 DC. Jadi nanti hasilnya lurus dengan yang sebelumnya sudah kita buat di round 1. Ini pengerjaannya. Kita juga sambil meneliti letaknya, dipaskan ya, supaya motifnya nanti bisa tampak dengan jelas. Nah, ini setelah nanti selesai 7 DC ini, kita buat lagi, nyantol, dua chain, skip 2, kemudian dilanjutkan dengan 16 DC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Berarti nanti sampai dengan di sini ya, 16 DC. Ini setelah 16 DC, kemudian 2 chain, skip 2, 1 2, kemudian di stitch yang sebelah sini kita mulai buat 34 DC. Jangan lupa ya, saat melewati chain kita rajutnya juga di chainnya, tidak di chain space-nya, tapi di chainnya. Nah, silahkan dilanjutkan sampai 34 DC. Ini baru dapat 4. Setelah 34 DC, kita lanjutkan dengan membuat 2 chain, kemudian skip 2 stitch ini, kemudian mulai buat 25 DC dari stitch yang sebelah sini. Dari sini ya. Jangan lupa untuk di chain sini. Ini sudah buat 2 ya, berarti saya, kemudian 3 di sini, dan dilanjutkan sampai dengan 25. Ini ya, setelah selesai 25 DC bagian ujung, kita akan ada sisa 6 stitch, kita abaikan saja. Kemudian kita balik rajutan. Nah, kita mulai round 3. Di sini kita buat 4 slip stitch terlebih dahulu. Satu, 2, 3, 4. Kemudian kita buat 13 DC. DC pertama diganti dengan 3 chain, kemudian dilanjutkan dengan 12 DC normal. Nah, silahkan dilanjutkan dulu. Setelah 13 DC, kita buat pengulangan 2 chain, skip 2, kemudian 1 DC. Ulangi ini 4 kali ya. Ini pengulangan pertama kita, kemudian yang kedua 2 chain, skip 2, kemudian 1 DC. Yang ketiga, lanjutkan dengan yang keempat.
Setelah itu kita buat 2 chain, skip 2, kemudian dari sini mulai membuat 31 DC. Silahkan dilanjutkan dulu. Lalu setelah selesai 31 DC, dilanjutkan dengan 2 chain, kemudian skip 2 dan buat 13 DC, dimulai di sini. Lalu 2 chain, skip 2 dan dilanjutkan dengan membuat 7 DC. Dimulai dari stitch sebelah sini dan teruskan dulu sampai dengan 7 DC. Lalu setelah itu 2 chain, skip 2 dan dimulai dari sini membuat 27 DC. Sampai dengan sini ya, diteruskan dulu. Ini saya sudah di akhir dari round 3. Jadi untuk round 3 tidak ada sisa stitch ya. Lalu kita lanjut round 4, kita balik rajutan kita. Di sini round 4 kita buat dulu 4 slip stitch. Dimulai dari stitch pertama. 1 2 3 4. Lalu setelah itu 3 chain terhitung sebagai 1 DC, karena selanjutnya kita tambah dengan 26 DC. Jadi total seperti yang tertulis pada pola adalah 27 DC. Lanjutkan dulu. Lalu setelah itu 2 chain, skip 2 dan dilanjutkan berikutnya membuat 4 DC. Lalu setelah 4 DC buat lagi 2 chain, kemudian skip 2. Sini ya, 2 chain, kemudian skip 2 ini, lalu buat 16 DC, dimulai dari stitch yang sebelah sini. Lanjutkan dulu sampai 16 DC, kemudian 2 chain lagi. Setelah 16 DC tadi 2 chain, kemudian skip 2, lalu mulai dari sini buat 25 DC. Setelah selesai 25 DC, dilanjutkan dengan 2 chain, kemudian skip 2 dan dimulai dari sini buat 16 DC lagi. Pelan-pelan ketika melewati chain, silakan dilanjutkan terlebih dahulu. Lalu lanjut lagi 2 chain, skip 2 dan dilanjutkan dengan 7 DC. Nyantol. Setelah selesai 7 DC, di sini kita akan punya sisa 3 stitch. Kita abaikan, kita putar lagi rajutan kita. Kemudian lanjut round 5. Di sini kita awali dengan membuat
7 slip stitch. Lanjutkan dulu ya, saya rapikan benang dulu. 7 slip stitch. Lalu setelah itu 22 DC. Jadi dari sini ini sudah terhitung 1 ya, berupa 3 chain. 1 2 maaf. Dan seterusnya sampai 22. Ini ya posisi setelah 22 DC berada di sini. Kemudian kita buat pengulangan 2 chain, kemudian skip 2 dan membuat 19 DC. Dimulai dari sini. Nanti setelah 19 DC ini berarti ulang lagi 2 chain, skip 2, kemudian buat lagi 19 DC. Kita ketemu setelah pengulangan yang kedua. Ini setelah selesai pengulangan yang kedua. Jadi begini ya. Nah, di sini posisinya. Kemudian dilanjutkan dengan pengulangan 2 chain. Skip 2, 1 DC. Ini pengulangan pertama. Kemudian 2 chain. Skip 2, 1 DC. Pengulangan kedua. Kemudian 2 chain, skip 2, kemudian 1 DC, pengulangan ketiga. Lalu berikutnya 2 chain, skip 2, 1 2, kemudian dari sini mulai membuat 24 DC. Silahkan dilanjutkan dulu, kita nanti ketemu di akhir dari round 5 ini. Dan ini hasilnya di akhir dari round 5, kita tidak ada sisa stitch ya. Lalu kita akan lanjut round 6. Balik lagi rajutan kita. Kemudian buat 4 slip stitch. 1 2 3 dan 4. Kemudian kita buat 30 DC, diawali dengan 3 chain ya, dihitung sebagai 1 DC. Kemudian plus 29 DC normal. Setelah selesai 30 DC ya, di sini posisi terakhirnya. Kemudian kita buat 2 chain. Kemudian skip ini, skip 2 ini, kemudian 1 DC. Buat lagi 2 chain, skip 2, lalu buat 19 DC. Silahkan dilanjutkan dulu, dimulai dari sini ya, membuat 19 DC-nya. Kemudian buat 2 chain, skip 2, dan lanjutkan membuat 13 DC. Lalu setelah itu kita buat 2 chain, skip 2, kemudian 4 DC, 2 chain, skip 2, lalu 4 DC ya. Dilanjutkan dengan 2 chain, skip 2, kemudian 1 DC di sini. Dan setelah itu buat lagi 2 chain, skip 2, kemudian buat 19 DC. Nah, nanti di akhir
round 6 ini kita akan kekurangan stitch. Sama seperti pada part 1, silahkan dibuat tambahan stitchnya ya, atau nanti kalau misalnya teman-teman belum yakin cara membuatnya atau lupa, nanti kita buat bersama tambahan stitchnya di sini. Nah, ini saya sudah di ujung, kemudian kita akan buatkan tambahan ya di sini. Jadi seperti sebelumnya, caranya kita buat slip stitch menuruni DC ke-16 ini, kemudian slip stitch lagi di chain dari round sebelumnya, kemudian kita tambahkan 3 chain ya, karena kita butuh tambahannya 3 stitch. Kita putar sedikit rajutan kita untuk memudahkan pengerjaan. Kemudian ini kan hitungannya berarti 1, 2, 3. Pada yang ketiga ini kita tambah 3 chain, dihitung sebagai 1 DC, sudah ya. Lalu di chain yang sebelah sini kita isi dengan 1 DC. Ups, maaf kurang rapi ambilnya. Nah, ini. Kemudian di chain sebelahnya lagi kita isi dengan 1 DC lagi. Jadi kita sudah menambahkan 3 DC. Ya, tambahannya. Lalu kita buat slip stitch ke stitch atau DC yang di sebelah sini supaya ini tergabung gini. Nah, karena nanti untuk memulai round 7 itu adalah dimulai di stitch paling ujung ini, jadi kita balik lagi rajutan kita begini, lalu buat 2 slip stitch supaya bisa berpindah posisi dari benang kita ya, tidak ada di tengah-tengah rajutan seperti ini, tapi sudah mulai menuju ujung di sini. Nah, buat 2 slip stitch. Lalu sekarang kita bergerak untuk round 7. Nah, ini persiapannya saja ya untuk memulai round 7. Nah, sekarang round 7-nya, benar-benar round 7-nya. Di sini kita buat 13 DC. Jadi di sini untuk DC pertama kita pakai chainless starting DC, tarik benang agak tinggi seperti ini, lalu hakpen kita kaitkan atau kita lilitkan begini ya, kita lilitkan gini, jaga posisi lilitan benang pada hakpen ini dengan jari telunjuk, kemudian kait benang seperti ini. Nah, melewati bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian baru kait benang lagi. Jadi kita buat DC tapi bohong-bohongan nggak apa-apa lah ya, yang penting jadi seperti ini. Nah, ini udah DC pertama kita, kemudian DC kedua itu kita rajut pada sela-sela di sini ya. Sela-sela sini karena di atas kan ada bekasnya, ada slip stitch lah ya, jadi agak susah kalau masukin di situ. Jadi kali ini di sela-selanya seperti ini ya, ini untuk mengakali supaya hasilnya bisa pas ya. Ini sudah buat 1, 2, 3, kemudian yang keempat ini sudah di atas DC normal ya. Nah, 4, yang kelima juga sudah normal dan seterusnya sudah posisinya normal kembali. Yang berbeda hanya di awal-awal ini karena memang tidak memungkinkan ya, atau sulit sebenarnya, tapi lebih baik seperti ini, toh hasilnya tidak jauh berbeda. Silahkan dilanjutkan dulu sampai dengan 13 DC. Ini sudah selesai 13 DC, kemudian kita buat 2 chain, skip 2, kemudian 1 DC, skip 2, kemudian 1 DC di sini. Nah, lalu setelah itu buat lagi 2 chain,
skip 2, kemudian dimulai dari stitch yang di sini, buat 13 DC. Lanjutkan sampai dengan 13 DC. Kemudian dilanjutkan dengan pengulangan 2 chain, skip 2, kemudian 1 DC. Pengulangan pertama, kemudian pengulangan kedua, 2 chain, skip 2, kemudian 1 DC. Sudah selesai pengulangan. Kemudian kita buat 2 chain, skip 2 dan buat 19 DC. Dimulai dari stitch yang ini, dilanjutkan dulu. Nanti kita ketemu lagi setelah 19 DC. Setelah selesai 19 DC, kita buat 2 chain lagi, kemudian skip 2 dan 1 DC. Lalu setelah itu buat 2 chain, skip 2, kemudian dimulai dari stitch ini buat 33 DC. Setelah selesai 33 DC, di sini di ujung dari round 7 akan ada sisa 3 stitch. Kita abaikan, kita akan lanjut ke round 8. Round 8, balik dulu rajutannya. Kemudian buat 7 slip stitch untuk mengawali round 8. Lalu 21 DC. Di sini 1 DC pertama, kita pakai 3 chain. Kemudian dilanjutkan dengan 20 DC normal. Kemudian 2 chain, skip 2, lalu 1 DC. Lalu setelah itu 2 chain, skip 2, kemudian di stitch yang ini kita mulai untuk membuat 7 DC dari sini, kemudian melewati chain dan diteruskan sampai dengan 7 DC. Lalu lanjut pengulangan 2 chain, skip 2, kemudian 1 DC. Diulang sebanyak 4 kali. Lalu setelah selesai pengulangannya 4 kali ini, dilanjutkan dengan 2 chain, skip 2, dan dari sini membuat 4 DC. Aduh, maaf lepas. Nah, pelan-pelan saja ya. Saya juga buru-buru pengen cepat selesai juga nih. Ya, 1, 2, 3, 4. Setelah selesai 4 DC ini, lalu setelah itu 2 chain, skip 2, kemudian dari sini, nah dimulai dari stitch yang ini, mulai membuat 7 DC. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silahkan diteruskan dulu. Selanjutnya 2 chain lagi, kemudian 16 DC ya. 2 chain, skip 2, dari sini 16 DC. Kemudian 2 chain, skip 2, dan buat 10 DC sampai dengan ujung. Nah, ini saya hampir sampai ujung ya. Sudah buat 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang ke 10 ini di atas dari chainless starting DC kita dari round sebelumnya di sini. Jadi masukkannya mungkin agak susah, agak sulit, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Pelan-pelan saja dicari helaiannya supaya bisa nyantolin benang kita.
Nah, begini sudah 10 DC, tidak ada sisa stitch untuk round 8 ini. Jadi kita lanjut round 9. Di sini buat 7 DC seperti biasa. Untuk DC pertama saya berupa 3 chain, kemudian lanjut ditambah dengan 6 DC normal. Lalu setelah itu 2 chain, skip 2 dan buat 1 DC di sini. Lalu buat 2 chain, skip 2 dan dimulai dari stitch yang ini kita buat 13 DC. Lalu setelah itu buat lagi 2 chain, skip 2, kemudian dimulai dari stitch yang ini buat 7 DC. Silakan dilanjutkan sampai dengan 7 DC terlebih dahulu. Lalu setelah itu 2 chain, skip 2 dan dimulai dari stitch ini membuat 13 DC. Lanjutkan dulu. Dan setelah selesai 13 DC, kita lanjut 2 chain, kemudian skip 2 dan dari sini kita buat 4 DC. Berarti ini 1 2 3 4 nanti di sini ya. Kemudian setelah itu buat 2 chain, skip 2 dan buat 13 DC lagi. Dari sini sampai sini kita teruskan 13 DC. Lalu setelah selesai 13 DC ini, kemudian di sini kita buat pengulangan 2 chain, skip 2 1 DC sebanyak 5 kali. Lalu setelah selesai pengulangan 5 kali, 1 2 3 4 5. Di sini kita buat hanya 1 chain, kemudian hanya skip 1 dan di sebelahnya buat 1 DC. Sehingga di akhir dari round 9 kita akan punya sisa 3 stitch. Kita abaikan. Lanjut round 10. Jadi pada round 10 kita awali dengan 3 chain, dihitung sebagai 1 DC seperti biasa. Kemudian dilanjutkan dengan 26 DC normal. Jadi total nanti punya 27 DC ya untuk awal pola dari round 10. Pelan-pelan saja pengerjaannya apabila merajut pada bagian chain. Lanjutkan dulu sampai dengan 27. Jangan ada yang sampai terlewat ya, chain-chainnya juga diisi. Lalu buat 2 chain, skip 2 dan buat 4 DC dimulai dari stitch sebelah sini. Sampai sini ya, 4 DC. Lalu setelah 4 DC ini buat 2 chain, skip 2, kemudian buat 1 DC di sini. Lalu 2 chain, skip 2, lalu dimulai dari stitch ini buat 13 DC. Lalu 2 chain lagi, skip 2, kemudian kita buat 10 DC. Lalu 2 chain, skip 2, kemudian lanjut dengan membuat 22
DC. Ini saya sudah di akhir dari round 10. Jadi di bagian ujung tidak ada sisa stitch ya. Lalu kita lanjut round 11. Kali ini buat 22 DC. Jadi di sini 1 DC-nya yang awal sudah berupa 3 chain. Kemudian ditambah dengan 21 DC normal. Setelah selesai 22 DC, kemudian 2 chain, lalu skip 2, dilanjutkan dengan 7 DC. Dimulai dari stitch sebelah sini. Diteruskan sampai dengan 7 dulu. Lalu setelah selesai 7 DC, buat lagi 2 chain, kemudian skip 2 dan dimulai dari stitch sebelah sini. Kita buat 16 DC. Teruskan dulu, melewati chain, jangan lupa untuk pelan-pelan mengisikannya. Nah, setelah 16 DC, posisinya ada di sini. Kemudian kita buat 2 chain, skip 2, kemudian dimulai dari sini kita buat 10 DC. Teruskan dulu sampai 10. Setelah selesai 10 DC di sini, posisinya di sini ya. Sudah melewati 2 chain terus di sini. Nah, ini tadi memulainya di sini, berakhirnya di sini. Kemudian 2 chain, skip 2, kemudian di sebelah sini mulai untuk membuat 27 DC. Di akhir dari row 11 ini nanti akan kurang 3 stitch, jadi silahkan dibuatkan tambahannya 3 stitch ya. Cara pembuatannya sama seperti sebelum-sebelumnya, buat 3 chain lalu lanjut lagi pembuatannya seperti itu ya. Di akhir dari row 11 ini hanya ada 24 stitch, jadi kurang 3, nanti dibuatkan tambahannya. Jadi ini saya sudah di akhir dari row 11, maksudnya masih yang awal sebelum ditambah ya. Ini baru 24 DC. Kemudian kita turun ya, pakai slip stitch di sini. Turun 1 kali, kemudian turun lagi 1 kali lagi. Nah, di sini baru kita buat 3 chain. Ini karena kita kurang 3 stitch ya. Nah, setelah 3 chain ini kita tambah lagi dengan 3 chain untuk 1 DC yang pertama, kemudian buat DC yang kedua pada chain yang sebelah sini. Ups, kurang rapi pengambilan benang, saya rapikan. Oke. Lalu buat 1 DC lagi, ini DC yang ketiga pada stitch yang di sini. Lalu setelah itu buat slip stitch ke sini, ke DC yang di sini ya. Nah, sini, sehingga ini bergabung. Kemudian sekarang kita putar lagi rajutan kita. Nah, seperti ini, lalu berpindah posisi untuk memulai dari row 12. Buat 2 slip stitch ya ke kiri seperti ini. Nah, ini kita sudah siap untuk memulai row 12. Di sini putar lagi. Memang agak ini ya, putar dan ini kita menuju row 12. Di sini untuk row 12 buat 21 DC. Ini 1 DC pertama kita ganti dengan 3 chain, kemudian 20 DC berikutnya
DC yang pertama lagi di sini, yang kedua ya, berarti 1 2 ini, kemudian 3 di sini di sela-sela, 4 sudah mulai di posisi normal seperti ini, 5 6 7 dan seterusnya sampai dengan 21 DC di posisi normal di sini sudah ya, sudah tidak di sela-sela. Silahkan dilanjutkan dulu 21 DC. Setelah itu buat 2 chain, skip 2, kemudian dimulai dari sini buat 16 DC. Ini diulangi 2 kali ya, 2 chain, skip 2, kemudian 16 DC. Kita bertemu setelah pengulangan yang kedua. Setelah selesai 2 kali pengulangan, ini 16 DC nya sudah 2 kali, 1 2. Kemudian di sini kita buat 2 chain, kemudian skip 2, lalu 10 DC. Oh maaf, oh ya benar, 10 DC. Lalu setelah itu 2 chain, skip 2 dan buat 19 DC. Ini di akhir dari round 12. Bagian ujung tidak ada sisa stitch ya. Jadi kita lanjut round 13 sekarang. Di sini kita buat 4 slip stitch terlebih dahulu. Satu, 2, 3, 4, kemudian 3 chain dihitung sebagai 1 DC, kemudian plus 6 DC normal. Jadi kita punya 7 DC. Kemudian setelah 7 DC buat 2 chain, lalu skip 2. Ulangi lagi membuat 7 DC, kemudian 2 chain dan skip 2. Jadi pengulangannya 2 kali ya, 7 DC, kemudian 2 chain dan skip 2. Ini 1 2 3 4 5 6 7, kemudian 2 chain, kemudian skip 2. Berikutnya buat lagi ya 7 DC nya. Ini setelah selesai 2 kali pengulangan, 7 DC, 2 chain, skip 2. 7 DC, 2 chain, sekarang skip 2 bagian ini. Lalu setelah itu buat 10 DC dimulai dari stitch yang sebelah sini. Kemudian 2 chain, skip 2, dilanjutkan dengan 16 DC sebelah sini. Setelah 16 DC ya, lurus dengan sebelah sini. Maaf suara saya serak. Kemudian 2 chain, skip 2 dan buat dari sini 19 DC. Lalu nanti setelah selesai 19 DC, buat 2 chain, lalu skip 2 lagi dan buat 18 DC. Nanti kita ketemu di akhir dari round 13 ini setelah membuat yang paling akhir ya, 18 DC langsung ya. Jadi ini 19 dulu, lalu 2 chain, skip 2 dan dilanjutkan dengan membuat 18 DC.
Kita ketemu setelah membuat yang 18 DC di bagian sini. Ini setelah selesai round 13 ya, bagian ujung lurus. Kemudian kita lanjutkan round 14. Di sini balik rajutan. Kemudian buat 4 slip stitch terlebih dahulu. Setelah itu buat 21 DC. Jadi di sini DC pertama saya pakai 3 chain dan dilanjutkan dengan 20 DC normal. Lalu setelah itu 2 chain, skip 2, kemudian 10 DC. Kemudian setelah 10 DC ini kita buat pengulangan 2 chain, kemudian skip 2, dilanjutkan dengan 19 DC. Untuk pengulangan pertama dimulai dari sini. Nanti silahkan dilanjutkan lagi setelah 19 DC, 2 chain, skip 2 dan 19 DC lagi. Setelah selesai nanti di sini akan ada sisa 1 2 3 4 5 6 7 plus 2 ya, berarti ada 9 stitch yang kita abaikan di akhir dari round ini. Jadi sekarang kita lanjut lagi round berikutnya. Round 15 kita buat 4 slip stitch dulu. Sini 1 2 3 4. Setelah itu buat 7 DC. Di sini berarti 1 chain terlebih dahulu, 1 DC yang pertama, kemudian 6 DC normal. Kemudian lanjutkan dengan 2 chain, skip 2 dan buat lagi 7 DC, 2 chain, skip 2. Jadi pengulangannya 2 kali ya. Ini sudah 4, 5, 6, kemudian 7. Ini kemudian 2 chain, skip 2, dilanjutkan lagi 7 DC, 2 chain, skip 2 ya. Setelah selesai pengulangan yang kedua, ini saya sudah buat 2 chain, skip 2 nya yang kedua. Kemudian di sini kita buat 19 DC. Setelah selesai 19 DC, kemudian 2 chain, skip 2 yang ini, dilanjutkan dengan 4 DC saja. Dari sini buat 4 DC, dilanjutkan dengan 2 chain, skip 2, kemudian 1 DC. Diulang 2 kali ya. Ini pengulangan pertama, kemudian yang kedua 2 chain, skip 2, 1 DC. Nah, berikutnya 2 chain, skip 2, lanjutkan dengan 18 DC. Di akhir dari round 15 kita akan ada sisa 3 stitch, ini kita abaikan. Lalu kita lanjut round 16. Sini untuk round 16 diawali dengan membuat
4 chain, maaf, 4 slip stitch maksudnya. Satu, dua, tiga, 4. Lalu setelah itu 6 DC. Jadi ini DC pertama berupa 3 chain plus 5 DC normal ya. Kemudian 2 chain, skip 2, dilanjutkan dengan 7 DC. Kemudian 2 chain, skip 2. Di sini skipnya, kemudian dimulai dari DC yang ini kita buat 28 DC. Ini setelah selesai 28 DC akan ada sisa 21 stitch. Kemudian kita balik round 17. Untuk memulai round 17 diawali dengan membuat 10 slip stitch. Cukup banyak slip stitchnya. Dibuat dulu 10 slip stitch. Kemudian 27 DC. DC pertama berupa 3 chain, kemudian plus 26 DC normal. Di akhir round 17 akan ada sisa 9 stitch. Kemudian kita balik round 18 adalah round terakhir kita. Jadi di sini kita awali dengan membuat 13 slip stitch. Lalu dilanjutkan dengan membuat 12 DC. DC pertama berupa 3 chain, kemudian 11 DC normal. Setelah selesai 12 DC, kita akan ada sisa 3 stitch ya. Ini kita abaikan, kita sudah selesai round 12 untuk mengakhiri round 18. Untuk mengakhiri kita buat 1 chain sebagai pengaman sebelum kita potong benang. Nah, kita akan rapikan sisa-sisa benang. Ini posisinya adalah yang dari part 1 ini adalah di atas. Nah, sedangkan yang kita kerjakan barusan adalah di bawah. Part 1 ini seperti ini posisinya. Benang sisa ada di sebelah kiri, sebelah sini. Kemudian ke bawah. Nah, ini yang kita kerjakan barusan adalah di sini posisinya. Jadi ini rapikannya ke bawah sini ya. Nah, untuk stitch marker ada di posisi kanan di sini. Begini tampilannya. Kita rapikan dulu ya. Pakai jarum tapestry bisa, pakai hakpen diselip-selipkan juga bisa. Ini yang bagian bawah saya rapikan. Hasil dari pengerjaan kita yang di part 2 ini ya barusan. Ini
Kemudian rapikan yang bagian atas atau yang dari part 1. Nah, setelah selesai kita cek dan seperti ini sudah bisa dilepas ya, stitch markernya sudah selesai menandai mana yang jadi posisi di awal tadi. Nah, hasilnya seperti ini dan benang saya wow, masih ada sisa, tapi ini sudah tinggal sedikit. Challenge kita untuk Freckle Mystery Agustus berakhir pada challenge ketiga, karena ini sudah tinggal sedikit sekali. Takutnya nanti malah nggak sampai selesai, menanggung ya benangnya gitu. Jadi sudah selesai sampai sini. Ini taplak Rosalinda. Motifnya berbentuk rose atau bunga mawar. Kita lihat keseluruhannya. Ini hasil dari challenge ketiga kita, taplak Rosalinda yang motifnya membentuk seperti bunga mawar ya. Lubang-lubangnya terlihat seperti mahkota bunga mawar. Nah, ini dia. Kemudian yang ini adalah taplak Rosalinda yang sudah saya tunjukkan pada teman-teman pada video short saya sebelumnya ya. Situ jadi clue, saya jadikan alas untuk pembuatan video bersama Kongbab. Ya, ini ya. Ini pakai sama benangnya Handmade by Ocha, hanya beda warna. Dan inilah hasil keseluruhan dari Freckle Mystery Agustus, pemakaian satu gulung benang bersama Kongbab. Mulai dari hasil challenge pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti Freckle kali ini dan menyelesaikan challenge-nya. Terima kasih juga Kongbab yang selalu mendukung para perajut Indonesia untuk terus berkarya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu dan selamat berkarya.